Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah kami buat. Kelompok kami beranggotakan Bella Listia Arisia, Kinanti Naswa Chandra, M. Faruk Sabil, Najibul Adib, dan Olivia Natasha Putri. Di sini kami mengambil judul yaitu Sistem Informasi Pengambilan Keputusan untuk Manajemen Risiko di Perusahaan. Nah, kita mulai dari latar belakang kenapa kami membuat artikel ilmiah ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, dunia bisnis semakin menghadapi kompleksitas yang tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari aspek internal seperti operasional dan sumber daya manusia, tetapi juga dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, hingga resiko geopolitik. Hal ini menyebabkan spektrum resiko yang harus dikelola oleh perusahaan semakin luas dan beragam. Oleh karena itu, manajemen resiko menjadi elemen penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memaksimalkan potensi keuntungan. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan tidak hanya berfokus pada identifikasi dan mitigasi resiko, tetapi juga pada pengembangan strategi yang adaptif dan inovatif. Lingkungan bisnis yang dinamis menurut perusahaan untuk memiliki daya saing yang tinggi dan manajemen risiko yang efektif dapat menjadi keunggulan yang kompetitif. Dengan memanfaatkan SIPK, perusahaan dapat menganalisis tren dan pola yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, sehingga memungkinkan mereka untuk memprediksi resiko di masa depan dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan cepat. Selain itu, pendekatan proaktif dalam manajemen risiko juga membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder termasuk investor dan pelanggan, yang pada gilirannya dapat memperkuat reputasi dan posisi pasar perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menonjolkan proses dan makna dalam manajemen resiko. Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur. Studi literatur ini dilakukan dengan mencari, mengakses, dan mengunduh jurnal serta skripsi yang terbit di tahun 2020 hingga 2024 yang membahas terkait sistem informasi pengambilan keputusan manajemen risiko. Artikel maupun jurnal yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari mesin pencari literasi bernama Google Scholar. Selanjutnya, atas data yang dikumpulkan, dilakukan metode analisis deskriptif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dalam sistem informasi pengambilan keputusan dalam mengelola risiko di perusahaan, serta memberikan wawasan tentang pengalaman dan perspektif pengguna sistem tersebut yang tertera dalam literatur yang dikaji. Dengan demikian, analisis ini tidak akan hanya berfokus pada angka-angka saja, tetapi juga pada narasi yang muncul dari temuan-temuan yang ada dalam literatur, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk pengembangan sistem di masa depan. Nah, untuk masuk ke pembahasan, di era digital ini, kompleksitas dan dinamika lingkungan bisnis semakin meningkat, sehingga risiko-risiko yang muncul itu lebih beragam dan bervariasi, sehingga manajemen risiko menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dinamika perkembangan baik dari teknologi, ekonomi, regulasi, dan preferensi target pasar menekankan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif. Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko yang beragam, mulai dari risiko operasional hingga risiko eksternal, seperti perubahan regulasi dan ketidakpastian pasar global. Manajemen risiko yang efektif ke depannya tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memitigasi potensi kerugian dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, terdapat teori dari Simon di penelitiannya di tahun 1960 yang kemudian dikutip pada penelitian Sujiman dan Sujiman di tahun 2018 terkait proses pengambilan keputusan, yaitu terdiri dari 3 fase, yaitu intelligence, design, dan choice.
Fase pertama, yaitu pada intelligence, merupakan fase di mana proses penelusuran lingkup masalah. Data yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk mengidentifikasi masalah. Fase kedua yaitu desain, setelah data kemudian diolah dan diuji, dilakukan analisis untuk mengetahui masalah sebenarnya dan solusi atas masalah tersebut. Fase terakhir yaitu choice, setelah dilakukan analisis, perusahaan kemudian memilih solusi dari alternatif yang sudah dirumuskan sebelumnya. Seluruh tahapan pada proses pengambilan keputusan dapat dimudahkan dengan penggunaan teknologi. Utamanya, sistem informasi berperan besar dalam proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, karena kemampuannya untuk mengolah dan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan ekonomis. Selanjutnya, meskipun sistem informasi pengambil keputusan mempunyai banyak manfaat, namun dari segi implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan. Dalam hal ini, tantangan itu sendiri yaitu resistensi dari karyawan, yang mungkin dari karyawan enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Kemudian, keterbatasan teknis dan juga sumber daya yang mana dapat menghambat proses adopsi sistem ini. Kemudian, untuk mengatasi tantangan ini dari perusahaan perlu adanya solusi, yaitu yang pertama, perusahaan harus mengedukasi karyawan tentang manfaat dan juga penggunaan sistem ini. Kemudian, perusahaan perlu menyediakan pelatihan yang komprehensif. Yang kemudian, perlu dilakukannya dukungan manajemen yang kuat dan strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa ketujuh ini tuh mengenai faktor keberhasilan. Penjelasan dari faktor keberhasilan itu dapat dilihat bahwasanya di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu kompetensi SDM, kemudian program pelatihan dan juga budaya organisasi. Untuk kompetensi SDM, sumber daya manusia, itu mencakup 3 poin sebagai aspek yang utama, yaitu yang pertama pemahaman sistem, kemampuan analitis, dan keterampilan teknologi. Pemahaman sistem memungkinkan individu untuk memahami bagaimana sistem di dalam organisasi bekerja. Kemampuan analitis diperlukan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. Sementara keterampilan teknologi yang penting untuk mengikuti perkembangan digital yang terus berubah. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan analitis. Kemampuan analitis ini, maksud saya yang kedua itu program pelatihan. Program pelatihan berfokus pada pembentukan budaya organisasi, analisis data, dan implementasi rekomendasi. Pembentukan budaya organisasi yang baik akan mendukung kerja sama tim yang efektif. Analisis data diperlukan untuk mengintegrasi informasi dan menarik kesimpulan yang relevan. Implementasi rekomendasi bertujuan untuk menjalankan strategi dan ide-ide yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil analisis. Kemudian yang terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi yang sukses harus memiliki beberapa karakteristik seperti adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap resiko, dan kolaboratif. Adaptif terdapat perubahan memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Responsif terhadap risiko membuat organisasi siap dalam menghadapi berbagai tantangan, sedangkan kolaborasi antar anggota tim menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan saling membantu. Dari ketiga faktor ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi itu sendiri. Terima kasih. Berdasarkan presentasi dari teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa SPIK merupakan solusi efektif yang untuk manajemen risiko modern. Implementasi SPIK tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam
memproses manajemen risiko, tetapi juga memungkinkan monitoring secara real time, serta analisis yang mendalam. Seperti yang disebutkan ini adanya manfaat utama dari monitoring real time juga integrasi proses manajemen risiko. Selain itu, sistem ini juga memfasilitasi kolaborasi antar departemen, menciptakan pemahaman yang seragam tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Namun, tantangan seperti resistensi karyawan dan keterbatasan sumber daya perlu diatasi melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan manajemen yang kuat. Dengan pendekatan yang berbasis data, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis, menjadikan manajemen risiko itu sebagai keunggulan yang kompetitif. Oleh karena itu, investasi dalam sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia adalah langkah yang krusial untuk memastikan keberhasilan dan kesuksesan bisnis di tengah tantangan yang ada. Nah, dari presentasi-presentasi kami mengumpulkan informasi dari data pustaka dan dari sumber-sumber yang ada di layar yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.